Oke, baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan coba belajar berkaitan dengan himpunan di kelas 7 matematika tentunya ya. Oke, sebelum lebih jauh kita harus tahu dulu apa sih itu himpunan. Tentu himpunan itu adalah kumpulan benda atau objek yang dapat ditentukan dengan jelas anggotanya. Jadi sifatnya adalah jelas, harus jelas. Ya, jadi tadi himpunan adalah kumpulan benda, bisa benda ya, atau objek. Ya, benda itu objek ya, yang dapat ditentukan dengan jelas anggotanya. Nah, contohnya di sini adalah kumpulan bilangan genap. Ya jelas ya, kumpulan bilangan genap itu jelas ya, ada 2, 4, 6. Kumpulan siswa rajin. Nah, kalau kumpulan siswa rajin itu ya tidak jelas ya, artinya relatif ya, tergantung orang menilainya gitu. Misalnya gini, si si Hasan menurut kita itu rajin, tapi belum tentu menurut menurut orang lain itu rajin. Atau enggak kumpulan siswa cakep gitu, cantik gitu ya, atau ganteng gitu ya. Nah, menurut itu kan tidak jelas, artinya relatif ya. Cantik, ganteng itu kan relatifnya. Artinya apa? Artinya tadi itu tidak jelas. Kumpulan siswa misalnya kumpulan siswa ganteng. Si Hasan itu menurut siapa ya? Menurut saya misalnya dia ganteng, tapi menurut orang lain dia belum seganteng kayak gitu. Nah, ganteng itu kan relatif kayak gitu. Tapi kalau udah jelas, misalnya bilangan genap dia jelas nih. Apa eh, bilangan apa namanya bilangan ganjil ya jelas. Bilangan ganjil itu ada misalnya ada 3 gitu ya. Terus lagi 5 kayak gitu ya. Terus lagi 7 dan lain seterusnya. Nah, itu kan udah jelas. Nah, artinya tadi himpunan itu adalah kumpulan benda atau objek yang dapat ditentukan dengan jelas anggotanya atau di apa ditentukan dengan jelas aja. Pokoknya ada anggota di situ. Kumpulan siswa rajin ya belum tentu kan rajin itu tidak jelas ya artinya. Gitu. Tapi kalau bilang genap kayak tadi kan dengan jelas anggotanya. Karena kan himpunan itu adalah sekumpulan bahasanya begitu. Ada orang-orangnya kayak gitu. Ada isinya. Ada kumpulan namanya himpunan gitu. Himpunan mahasiswa misalnya itu himpunan itu adalah suatu kelompok kayak gitu bahasa mudahnya begitu ya simpelnya tapi di dalamnya itu harus jelas juga kayak gitu ya artinya tadi objeknya itu harus jelas bendanya itu harus jelas misalnya kumpulan apa misalnya kumpulan apa ya hmm, ikan nah, berarti di dalam ikan itu di dalam kumpulannya itu ada ikan emas ada ikan bawal ada ikan apa namanya ada ikan apa jair gitu ya dan seterusnya itu termasuk kumpulan kumpulan itu adalah kelompok ya atau kumpulan lah bahasanya ya cara menyatakan himpunan di sini ada dengan kata-kata contohnya himpunan bilangan genap kurang dari 10. Nah bilangan genap kurang dari 10 itu ini kan himpunan ya himpunan dengan kata-kata himpunan bilangan genap kurang dari 10 berarti ya kalau kurang dari 10 itu berapa aja ya dua. Berarti ada 2, ada 4, ada 6, ada berapa? 8 dan 10. Karena kurang 10 berarti ya udah sampai 10, sampai 8. Itu adalah himpunan bilangan genap. Tapi dia tidak merincikan, ya kan? Tadi dia dengan kata-kata saja. Cara menyatakan himpunan dengan kata-kata seperti itu. Jadi kalau himpunan dengan kata-kata ya udah himpunan hanya dengan kata-kata atau informasinya seperti itu. Lalu dengan daftar anggota, contohnya tadi himpunan bilangan genap kurang dari 10 ya 2, 4, 6, 8. Dengan anggotanya di mana? Nah ini setiap kurung kurawal pasti ada anggotanya. Himpunan itu identik dengan kurung kurawal. Ya kan tadi himpunan, isinya ada kelompok. Anggota A atau ya bahasanya adalah kumpulan A itu ada 2, 4, 6, 8. Misalnya ada kumpulan B atau kumpulan C dan seterusnya. Itu ada kurung kurawalnya kayak gitu. Oke, kita lanjut. Lalu di sini dengan notasi pembentukan himpunan. Contohnya di sini ada X bilangan genap ya. X kurang dari 10. Dengan notasi pembentukan himpunannya. Oke, kita lanjut ya. Lalu ada notasi himpunan.
Notasi himpunan itu, himpunan biasanya pakai huruf besar. Ini kan notasi, not itu tulisan, not ya. Nah, biasanya apa namanya, notasi atau notasi himpunan itu atau himpunan itu identik dengan begini. Artinya anggota gitu ya. Himpunan biasanya pakai huruf besar. Ya, himpunannya misalnya himpunan A kurung perawal kayak gitu ya. Terus isinya datanya. Lalu juga kalau anggota ini lebih ke untuk mempermudah perhitungan kayak gitu atau mempermudah dibacanya kayak gitu ya. Maka ini adalah anggota. Anggota seperti ini. Nah, ini adalah anggota, bukan S ya, cuman ya anggap aja lah gitu ya. Himpunan biasanya pakai huruf besar ya, tadi ya, ABC gitu ya, dan seterusnya. Nah, contoh di sini ada apa namanya tadi anggota A, berarti dibaca dua anggota, karena di sini ada dua nih. Dua E A gitu ya, berarti dua anggota A gitu. Misalnya dua anggota partai misalnya, dua orang anggota partai misalnya begitu. Nah, kalau tadi anggota itu dengan kalau bukan anggota gimana? Kalau bukan anggota ya dicoret. Seperti ini, set. Nah, ini namanya bukan anggota. Kalau yang tanpa dicoret berarti anggota. Nah, di sini contohnya. 5 coret gitu ya. Anggapnya mudahnya begitu ya kira-kira. A gitu ya. Berarti 5 bukan anggota A gitu ya. Oke, kita lanjut. Jenis-jenis himpunan ya, kita bahas tentang jenis-jenis himpunannya. Di sini ada himpunan kosong. Nah, tidak punya anggota. Kalau himpunan kosong itu 0 dicoret kayak tadi itu. Berarti dia tidak punya anggota. Ya, seperti itu. Contohnya gimana? Contohnya gini. A ini adalah bilangan genap antara 3 dan 5. Tidak ada anggota. Bilangan genap itu bukan 3 dan 5. Bilangan genap itu 2, 4, ya kan? 4 ya, misalnya ada 6. Nah, ini adalah bilangan genap. Bilangan genap itu yang bisa dibagi 2. Istilahnya begitu ya mudahnya. Lalu nah, di sini bilangan genap antara 3 dan 5. 3 itu bukan bilangan genap. Dan 5 juga bukan bilangan genap. Ya, jadi akhirnya adalah tidak ada. Simbolnya adalah ini. Nah, tadi ya, atau inilah. Tidak ada. Jadi artinya adalah himpunan kosong. Oke, kita lanjut ke bawah. Himpunan semesta. Nah, kalau himpunan semesta ini kan sejagat raya ya artinya. Semua objek yang dibahas bebas. Itu mau itu apa namanya objek yang ada di alam semesta misalnya. Misalnya apa ya, buah-buahan misalnya, itu kan buah-buahan itu dari alam semesta ya. Misalnya ada apa aja kalau buah-buahan, nah, misalnya ada pisang, ada rambutan, ada lengkeng, ada apa, ada apa sih namanya tuh, hmm, ada durian dan seterusnya, banyak hal ya. Itu adalah contoh himpunan semesta, artinya kumpulan sesuatu objek yang ada di semesta. Ya bisa aja buah-buahan atau enggak, bisa aja hewan-hewanan dan seterusnya. Oke ya, semua objek yang dibahas. Ya contoh di sini S. S itu ya kurung kurawal, himpunannya adalah 1, 2 sampai 10 misalnya. Lalu himpunan bagian atau subset ya. Jika semua anggota A dan ada di B. Contohnya gimana sih kalau anggota itu A itu ada di B, itu maksudnya himpunan bagian. Ya bagian itu maksudnya gimana? Ya apa namanya? Bagian itu maksudnya adalah anggota A ada di B. Misalnya sini ada contoh nih, kebetulan. Nah, misalnya gini, contohnya adalah himpunan A atau anggota A bahasanya ya. Himpunan itu kan anggota atau kelompok ya.
himpunan itu ya kelompok yang isinya adalah objek-objek gitu ya. Nah, di sini ada jika semua anggota A ada di B, ya, berarti misalnya apa? Ya, berarti nomor ya, mudahnya karena kita matematika ya. Contohnya adalah satu 2 1, 2, 3, 4. Nah, ini himpunan bagian namanya. Kenapa? Karena ada satu 2 sama. Kayak gitu. Jika semua anggota A ada di B, maka disebut dengan himpunan bagian. Bagaimana cara memberikan lambangnya? Nah, lambangnya berarti begini. Lambangnya C. Artinya C itu apa? Artinya C itu adalah anggota A ada di B. Ada di B. Kayak gitu. Mudahnya begitu ya. Bisa aja bukan bukan lambangnya A, bukan lambangnya B, bisa aja diganti dengan misalnya apa? Lambang D gitu atau Z barangkali dan seterusnya. Oke ya, kita lanjut. Nah, kita bahas tentang operasi himpunan. Misalnya ada satu 2 3 3 4 5. Misalnya nih ada contoh ya. eh, Contoh soal lah, anggap aja begitu ya. Operasi kita bahas tentang operasi himpunan. Misalnya A itu ada himpunan A itu atau anggota A itu gitu ya, atau himpunan A itu bahasa mudahnya begitu, atau kelompok A itu mudahnya begitu ya, atau kelompok A B kayak gitu dan seterusnya. Kelompok A satu 2 3 atau himpunan A itu satu 2 3, himpunan B 3 4 5. Nah, di sini ada kita akan gabungkan. Nah, union ya, apa bahasanya? Bahasanya itu adalah union dengan lambang U kayak gitu. Nah, di sini ya. Maka di sini kita akan gabungkan A digabung dengan B. Himpunan A digabungkan dengan himpunan B. Lambangnya gimana? Ini kan tadi lambang A atau himpunan A, titik-titik kita anggap aja titik-titik ini dengan himpunan B. Nah, berarti kalau digabungkan adalah kita berikan U. Atau kita kasih warna lainnya. Nah, di sini A apa bergabung dengan B kayak gitu. 1 2 3 4 5. A bergabung dengan B. Nah, kalau di B itu kan ada angka juga 3. Jadi gini, ketika himpunan, ketika digabungkan, jadi nggak harus dikeluar data yang sama, artinya nggak harus dua keluar. Misal 1 2 3 3 4 5 nggak usah begitu, tapi langsung aja. Itu namanya gabungan, digabungkan. Oke ya, kita lanjut. Nah, irisan. Kalau tadi itu gabungan dengan lambangnya U, sekarang masuk ke irisan. Irisan itu atau intersection ya, dia lambangnya adalah N seperti ini. N begini ya. Anggota yang sama. Jadi irisan ini adalah anggota yang sama. Jadi nyari anggota yang sama. Misalnya tadi kalau di 1 2 3 3 4 5 berarti anggota yang samanya itu berapa gitu. Berarti anggota atau di sini numeric ya, atau anggota yang samanya adalah di 3. Maka ditulislah 3 di sini kurung perawal. Nah, berarti A irisan B, kalau irisan itu bahasanya adalah data yang sama. Berarti data yang samanya ada berapa angka? Satu angka. Hanya ada satu angka di sini. Nah, oke ya. Jadi kita langsung ke contoh. Nah, kalau selisih gimana? Kalau selisih itu lambangnya strip. Anggota A yang tidak ada di B. Jadi anggota A yang tidak ada di B. Misalnya gimana? Jadi ini anggota A yang tidak ada
di B. Di sini kita kembali lagi ke atas ya, karena kan acuan awalnya adalah di atas. Mana tadi itu? Nah nih, oh, bukan. Nah, operasi himpunan tadi. 345. 345 itu kan anggota A ini tidak ada di B kan? Ya, berarti ya tadi anggota A yang tidak ada di B, berarti pakai strip dan kita isi datanya. Strip itu artinya apa? Artinya selisih. Ya, selisihnya atau anggota yang tidak ada di B itu berapa aja? 1, 2. Oke ya, lanjut. Nah, kita akan masuk ke contoh soal. Di sini contoh soal diketahui A sama dengan 1, 2, 3, 4, B sama dengan 3, 4, 5, 6. Nah, kita akan coba menggabungkan, mengiriskan dan apa namanya? Apa tadi yang N itu? N itu mengiriskan, W itu menggabungkan dan selisih, menggabungkan, mengiriskan dan menselisihkan. Menggabungkan, mengiriskan dan menselisihkan. Di sini ada diketahui, sorry ya, oke di sini. Nah, diketahui himpunan A itu 1, 2, 3, 4, himpunan B 3, 4, 5, 6. Maka kita akan mengerjakan, maka A digabungkan dengan B berarti berapa? Di sini ada nih. Maka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus lagi diiriskan. Diiriskan itu gimana? Diiriskan itu data yang apa? Yang sama, datanya yang sama. Berarti datanya yang sama itu berapa aja? Di sini ada 4 dan 3. Maka ditulis di sini 4 dan 3 dan 4. Lalu kita kalau tadi iriskan, gabungkan, union. Tadi itu apa? Selisih. Di sini tadi ada iris kan? Nah, setelah iris ada selisih. Nah, selisihnya berapa nih antara himpunan A dan B? Selisihnya ada di 1, 2. Kenapa 1, 2? Karena 1, 2 itu tidak ada di kolom B. 1, 2 tidak ada di kolom B. Nah, kalau ditulis tadi sini. Oke ya. Oke, masuk ke contoh kedua. Kita masih dasar dulu. Tentukan himpunan bilangan ganjil kurang dari 10. Nah, bilangan ganjil kurang dari 10 itu berapa aja? Di sini udah ada jawabannya. Berarti di sini himpunan bilangan ganjil kurang dari 10. Himpunan isinya bilangan ganjil kurang dari 10. Berarti himpunan bilangan ganjil kurang dari 10 itu apa aja? Berapa aja? Karena kan bilangan ganjil itu berarti 1, mulainya 1 ya. Terus lagi 3, itu bilangan ganjil. Setelah 3 ada 5. Pokoknya nggak bisa dibagi 2. 5, 7, 7, 9. Bisa sebenarnya dibagi 2 ya. Memang bisa bilangan ganjil itu adalah bilangan yang tidak bisa dibagi 2 dan yang hasilnya adalah tidak ada komanya gitu. Kalau tadi 1 dibagi 2 ya ada koma sekian kayak gitu kan. 3 dibagi 2, 3 dibagi 2 berapa? 1 koma sekian, 1,5. Nggak bisa kayak gitu. Ada komanya itu nggak bisa. Simpelnya begitu ya, supaya mudahnya teman-teman. Kesimpulan singkatnya, nah himpunan itu apa sih tadi? Himpunan itu adalah kumpulan yang jelas anggotanya. Harus jelas anggotanya. Bilangan apa namanya? Bilangan ganjil ya bilangan ganjil, bilangan genap ya bilangan genap, gitu. Himpunan itu yang tadi kumpulan. Kumpulan itu harus jelas. Jangan sampai kumpulan orang-orang ganteng. Ya, ganteng itu kan nggak jelas. Maksudnya nggak jelas itu gimana? Ya, menurut orang lain, misalnya si Andi itu ganteng. Tapi menurut si yang lainnya, si Andi itu gak ganteng. Nah, itu relatif maksudnya. Yang kumpulan itu adalah nilai real, baku kayak gitu.
Nah, lalu juga kesimpulan lainnya adalah bisa ditulis dengan daftar, kata, atau notasi. Ya, tadi itu ada notasi, ada kata ya, bisa dituliskan dengan kata atau enggak daftar. Lalu juga ada operasinya. Nah, operasi himpunan itu ada gabungan, ada iris dan selisih. Oke ya. Nah, di sini ada contoh lagi. Kebetulan saya memberikan jawaban supaya mudah juga, supaya teman-teman paham ya. Diketahui himpunan A itu 1, 2, 3, 4. Himpunan B ini 3, 4, 5, 6. Tentukan. Nah, kita disuruh menentukan lagi nih. Tentukan A gabungan B. Ya, A gabungan B itu apa? Ya semuanya. Digabung. Tapi nggak bisa dituliskan dua kayak gitu. 1, 2, 3. Misal di sini nih ada hasilnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang nggak bisa, misal di sini tiganya ada dua, empatnya ada dua, yang nggak bisa ditulis dua. Jadi kalau digabungkan namanya juga digabung, di merger ya, disatukan ya tetap aja. Jadi hanya diambil satu. Nah, gabungan U artinya gabungan atau U artinya semua anggota dari A dan B digabungkan tanpa ada yang sama ditulis dua kali. Tidak ada dua kali ditulisnya, tetap satu ya kan. Nah, ini adalah gabungan. Terus ini adalah iris dan ini adalah selisih. Oke, kita lanjut di bawahnya. Iris itu apa? Iris itu tadi itu artinya apa? Artinya anggota yang sama-sama ada di A dan B. Nah, apa aja, berapa aja di sini yang sama-sama ada di A dan B? 34 ada di A, 34 ada di B. Berarti kita masukkan di sini. Nah, diiris. Nah, 3 dan 4. Lalu selisih. Kalau selisih itu apa? Selisih itu artinya anggota yang ada di A tapi tidak ada di B. Anggotanya itu ada di A tapi tidak ada di B. Anggotanya ada di A tapi tidak ada di B. Nah, di sini ada 1, 2. 1, 2 itu di sini di B 3, 4 ada. 1, 2 enggak ada. Pokoknya patokannya kalau yang iris atau selisih itu artinya anggota yang A yang ada di A itu tapi tidak ada di B. 1, 2. Jadi patokannya adalah yang A 1, 2. Data himpunan A yang di sini ada nih. Datanya tidak ada di B, itu himpunan A yang dimana datanya tidak ada di B. Itu adalah selisih. Soal kedua, diketahui bilangan genap kurang dari 10. Nah, kalau bilangan genap itu tadi ada 2, 4, 6, 8. Kenapa cuma sampai 8? Tadi kan disampaikan kurang dari 10. Kayak gitu. Artinya apa? Kita ambil semua bilangan genap kelipatan 2 yang kurang dari 10. Sorry. Oke, diketahui juga soal 3. Diketahui 1, 2, 1, 2, 3, 4. Nah, apakah A eh, apa namanya anggota B kayak gitu? Jawabannya ya. Kenapa? Karena sama nih, ya kan? 1, 2, 1, 2 juga. Jawabannya betul. Ya, A anggota B. Kayak gitu. Artinya apa? Semua anggota A ada di dalam B, gitu kan? Himpunan bagian subset tadi ya. Nah, contoh keempat atau soal keempat, tentukan himpunan kosong dari pernyataan berikut. Bilangan genap antara 3 dan 5. Nah, berarti kosong. Ya, jawabannya begini kan tadi tuh. Kenapa kosong? Kenapa kosong? Ada yang tahu nggak? Gini ya, kurang bagus. Nah, kenapa kosong? Lambang kosong tuh begitu. Kenapa? Bilangan genap antara 3 dan 5. Ya, jawabannya adalah kosong. Kenapa? Karena bilangan genap itu tadi apa? Bilangan genap itu mulai dari 2. Pokoknya sesuatu angka yang bisa dibagi 2. 2 berarti 4 ya. 6, 8 gitu dan seterusnya lah ya. Nah, ini 3 ini bukanlah angka dari bilangan genap dan 5 juga bukan termasuk dari bilangan genap. Maka apa? Akhirnya adalah jawabannya adalah kosong. Artinya tidak ada bilangan genap antara 3 dan 5. Oke. Nah, soal cerita biar lebih paham ya, atau enggak ya teman-teman juga paham lah ya.
Soal cerita kita bahas di sini di sebuah kelas siswa yang suka matematika ada Andi, Budi, dan Cici. Siswa yang suka IPA ada Budi, Cici, dan Denny. Ada 3 orang lah ya. Yang IPA, lalu juga si Cici dan si Budi itu suka dua-duanya, istilahnya begitu ya. Oke, lalu tentukan yang suka matematika atau IPA, yang suka keduanya. Nah, yang keduanya kan tentu jelas ya. Misalnya gini, yang himpunan A itu matematika, himpunan B itu IPA, ya kan? Ya kalau tadi apa namanya si himpunan A atau himpunan matematika, himpunan B itu IPA. Berarti di sini digabungkan. Yang suka apa namanya di sini apa? Suka matematika dan IPA itu ada si Andi, Budi, dan Cici dan Denny. Itu digabungkan. Artinya semua siswa yang suka matematika, IPA atau matematika atau IPA itu digabungkan dengan lambang U tadi ya. Lambangnya U nih. Nah, sekarang di sini ada apa pertanyaan kedua yang suka keduanya. Yang suka keduanya itu kan apa nama iris ya. Ya, artinya kita akan mengambil apa yang suka keduanya saja. Lambangnya adalah N. Nah, di sini siswa yang suka dua-duanya berarti si Budi dan si Cici. Benar? Benar tidak? Nah, kita lihat ya. Di sini ada Budi, si Budi, saya coret-coret aja. Budi dan Cici, Budi dan Cici, oke ya. Soal cerita 2. Di kantin, ya pastinya di kantin. Yang beli bakso itu Andi, Budi, dan Caca. Yang beli mie ayam itu Budi dan Titi. Nah, tentukan yang hanya beli bakso siapa, yang beli keduanya siapa. Ya kalau beli keduanya siapa nih? Yang beli keduanya berarti si Budi, ya kan? Lambangnya apa tadi? M, itu keduanya. Ya kan? Yang ini kita jawab dulu deh. Oke, kita langsung jawab lagi aja. Tentu kan yang hanya beli bakso, yang beli keduanya. Kalau bahasanya adalah beli bakso doang, berarti diiris. Yang hanya membeli bakso saja. Gitu. Yang beli bakso saja siapa aja nih? Nah, di sini udah jelas ya, yang beli bakso itu ada si Ani, si Budi, dan si Caca. Nah, karena apa namanya? Di sini hanya yang beli bakso doang tanpa keduanya, maka yang diambil adalah hanya 2 orang ini. Kayak gitu. Meskipun ada 3 orang, tapi kan si Budi ini dia beli dua-duanya, kayak gitu ya. Nah maka di apa namanya kambang kurang ini apa tadi tuh? Diambil data yang beli bakso saja. Di sini yang hanya beli bakso, yang beli keduanya. Oke, yang beli bakso itu hanya si Budi ya kan tadi. Yang beli keduanya ada si Ani dan Caca. Ya kan, yang beli bakso saja, yang beli bakso saja itu tadi ada si Ani dan Caca. Yang beli apa namanya? Yang beli apa namanya? Yang beli kedua-duanya ada si Budi saja. Yang gabungan kenapa ya? Nggak ada pertanyaan gabungan juga ya. Udah kita lewati aja. Oke ya, langsung soal cerita 3. Di kelas ada siswa hadir. Namanya mungkin si A, si B, si C, si D. Siswa seluruh kelas itu ada si A, B, C, D, E, F. Anggapannya ini adalah himpunan siswa hadir dan himpunan siswa seluruh kelas, jadi keseluruhan. Ditanyanya di sini apakah himpunan hadir adalah bagian dari seluruh siswa? Ya jelas, di sini ada sama. Namanya si A, si B, si C, dan D. Ada si A, B, C, D. Gitu. Lalu di sini ada jawabannya adalah artinya iya ya jawabannya. Semua yang hadir termasuk dalam daftar siswa kelas. Nah, dengan lambang apa ketika dua-duanya digabungkan? Siswa hadir itu kita anggap aja
himpunan apa namanya, himpunan H ya, himpunan H gitu, supaya mempermudah aja. Terus lagi seluruh seluruh kelas, seluruh kelas berarti SK, himpunan SK seluruh kelas. Maka di sini apakah himpunan hadir? Himpunan hadir adalah bagian dari seluruh siswa. Ya, himpunan adalah seluruh siswa. Maka lambangnya adalah saya udah jelaskan tadi ya. Seluruh siswa hadir dan seluruh siswa. Tahu tadi siswa hadir dan siswa seluruh kelas gitu. Kesimpulan mudahnya di sini ada U itu gabungan ya, artinya digabungkan semua. N itu iris yang sama ya, ngambil yang sama-sama aja. Nah, untuk yang selisih itu lambangnya strip ya. Yang beda saja itu yang kita ngambil yang beda. Dan subset itu bagian dari. Misalnya himpunan A bagian dari B itu digabung. Ada data di B atau bagian dari gitu. Oke, saya rasa itu demikian teman-teman untuk pembelajaran kita apa namanya pertemuan apa awalan ya dasarnya dulu supaya teman-teman mudah. Nanti kita akan langsung ke tahap studi kasus ya, lebih ke materi. Saya rasa itu materi contoh istilahnya. Saya rasa itu demikian.